Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 7 Maret 2024. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersama akan membaca dan menghayati firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia-Mu, Tuhan yang melindungi, menjaga kami dalam istirahat, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong kami dalam berbagai aktivitas kami. Tiba saatnya bagi kami untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati pendengaran kami. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, memberkatilah, menyertailah, dan menolonglah kiranya Tuhan. Untuk para pemimpin bangsa kami, dengan segala tingkatannya, dalam segala tingkatannya kiranya Tuhan yang menyertai. Demikian juga untuk para pemimpin gereja, seluruh warga gereja, memberkatilah kiranya dan menyertailah kiranya Tuhan, supaya kami dapat terus mengembangkan kehidupan yang seturut dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berbicara tentang budaya malu. Ada orang malu. Wajar kan ada rasa malu. Ada anak-anak yang di sekolah malu menjawab pertanyaan guru-gurunya. Lama gurunya mendapati anak-anak berani untuk menjawab pertanyaannya. Apa sebabnya? Antara lain karena kebiasaan dalam komunitasnya, ia dianggap tidak bisa, ia dianggap kurang, ia dianggap tidak berilmu. Itulah pandangan-pandangan yang membuatnya menjadi malu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan berkiprah di sekolah. Ada juga orang yang malu karena kondisi fisiknya, karena pendek, karena terlalu tinggi, karena kulitnya yang hitam legam, karena putih yang pucat, karena rambut, atau malu karena keadaan ekonominya yang pas-pasan atau bahkan kurang menjadikannya malu. Perasaan malu yang dibiarkan ini menjadikan orang mencoba mencari cara dan tindakan untuk menutupi rasa malu. Terkadang dengan tindakan-tindakan yang tidak tahu malu, yang memalukan, menutupi rasa malu dengan tindakan-tindakan yang memalukan. Dengan mencuri, dengan melakukan kejahatan, dengan membunuh, dan seterusnya. Ini adalah perasaan malu yang salah. Ada rasa malu yang benar, yang tepat, di mana rasa malu itu dikemukakan dan disampaikan. Kepada siapa rasa malu itu disampaikan? Menurut kitab Daniel, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8, kita bisa melihat adanya perasaan malu yang salah yang dinyatakan oleh bangsa Israel yang ada di Yerusalem, yang ada di Israel, dan yang ada di pembuangan. Mari kita melihat kembali kitab Daniel, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini.
kami orang-orang Yehuda, penduduk Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan yang jauh, di segala negeri tempat Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Jadi adalah hal yang wajar seseorang itu memiliki rasa malu. Itu pun diakui oleh Tuhan, diakui dalam kitab Daniel ini. Persoalannya adalah kemudian rasa malu yang salah yang dinyatakan oleh orang Israel, orang Yerusalem, orang Israel yang tersebar di berbagai negara, di berbagai kerajaan karena mereka murtad, karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menjadi negara yang kalah, yang tunduk, yang ditindas oleh negara lain. Bait Allah, tempat yang sakral, tempat yang membanggakan bagi mereka itu hancur, runtuh, menjadi puing-puing. Dan merasa malu mereka itu adalah hanya karena gengsi mereka. Tetapi mereka tidak menempatkan rasa malu itu karena tindakan mereka yang salah di hadapan Tuhan, yang mengakibatkan tindakan mereka, sikap hidup mereka itu menjadi kacau. Ini yang sangat disayangkan, dan jelas menurut kitab Daniel yang benar semestinya adalah bahwa bangsa Israel, orang yang ada di Yerusalem itu mengakui tindakan-tindakan mereka yang menyimpang dari kehendak Tuhan, yang melawan perintah Tuhan, itulah yang seharusnya membuat mereka malu, dan tindakan-tindakan itulah yang telah mengakibatkan mereka itu dikalahkan, dihancurkan, kebanggaan-kebanggaan mereka itu dihancurkan. Ini yang semestinya mereka miliki. Rasa malu yang tepat inilah yang mengantarkan semestinya bangsa Israel itu mengarah pada pertobatan. Tindakan yang lama itu adalah tindakan yang salah, tidak berkenan bagi Tuhan. Mereka berkomitmen untuk menghentikannya, untuk menyudahinya, dan pada saat yang sama mereka bertekad mewujudkan tindakan hidup yang baru yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadi inilah rasa malu yang tepat. Pada saat yang sama pula rasa malu ini mengantarkan orang-orang Israel bersimpuh di hadapan tahta kuasa Tuhan yang agung itu. Karena tahta kuasa Tuhan inilah yang telah menolong mereka lepas dari belenggu perbudakan di Mesir. Dan ini yang akan dilakukan Tuhan ketika orang-orang bersimpuh di hadapan Tuhan, di hadapan tahta kuasa Tuhan. Tentu dengan rasa malu yang seperti inilah yang akan menjauhkan orang dari tindakan-tindakan untuk menutupi rasa malu dengan tindakan-tindakan yang memalukan, yang tanpa tahu malu. Seperti tindakan korupsi, tindakan arogansi, yang semuanya itu adalah merupakan salah satu wujud dari upaya untuk menutupi rasa malu. Mari kita budayakan rasa malu yang tepat seperti yang diajarkan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.